dari penindakan yang dilakukan bagaimana perkembangannya Pak? Dari beberapa kasus-kasus besar, sebenarnya di kelingking atau yang lainnya? Saya kira jelas hasilnya kan, kelingking terselesaikan dengan baik. Ya, ada rekomendasi dari Bapak Gubernur. Saya dengan baik, karena itu tidak ada kontribusi kepada pemerintah. Sudah berjalan lama. Kan Tidak begitu. Ya? Itu karena yang paham sepotong-sepotongnya seperti itu pandangannya. Ya. Tapi yang seluruh masyarakat saya kira juga punya kewajiban. Selamat siang, Sematon Berita Bali. Jumpa kali ini dengan saya, Komang Robi dari beritabali.com. Nah, untuk dialog kali ini, edisi perdana kita kebetulan eksklusif nih. Kita bertemu dan berdialog kali ini dengan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali. Ya ini Bapak Imadi Suparto, Pak ya? Ya, Pak Komang Robi, terima kasih. Ya, seperti kita ketahui dalam beberapa bulan terakhir, gebrakan Pansus TRAP DPRD Bali ini begitu apa ya Pak? Kontroversi di mata masyarakat dengan melakukan sidak dan beberapa tempat langsung disegel gitu Pak. Nah, kita ingin tahu apa sih yang melatar belakangi gebrakan ini dan apakah ini semacam gertakan politik atau memang menjaga masa depan Bali. Nah, hadir dengan kita langsung ngajukan beberapa pertanyaan, dan Pak Made Suparto untuk pertanyaan pertama langsung aja Pak ya. Apa sih yang melatar belakang dasar menjadi Pansus TRAP ini melakukan sidak gitu Pak dan melakukan penyegelan? Baik, terima kasih Pak Komang Robi. Sekali lagi. Jadi kami dari Pansus TRAP ini hanya menjalankan tugas dan fungsi saja sebagai kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Bali, bersama juga melekat dia kewenangan pengawasan DPRD Kabupaten Kota. Ya. Jadi kami pada tanggal 3 September oleh pimpinan kami setelah berkomunikasi dengan pihak eksekutif, kemudian dibentuklah Pansus TRAP Tata Ruang, Aset dan Perizinan pada tanggal 3 September. Jadi tugas yang diberikan kepada kami, karena ini amanah, jadi kita jalankan secara baik dan terukur. Jadi pada waktu itu pas kebetulan ada banjir tanggal 10 September. Kebetulan ini ada hujan besar, kemudian yang mengakibatkan Bali banjir. Ini sebagai salah satu motivasi, inspirasi, dan memberikan semangat kerja kepada kami, tim Pansus TRAP ini, karena ketika itu kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang khususnya narasi yang kita dapatkan dari kejadian itu adalah bagaimana kita menjaga ruang-ruang tata ruang yang ada di Bali ini, bagaimana kita juga menjaga tentang izin terkait tata ruang yang menggunakan tata ruang, kemudian terkait juga aset. Maka itu tugas-tugas yang diberikan kepada kami kerjakan dengan baik dan terukur. Di sana kan kelihatan waktu itu bahwa ruang yang ada di hulu, di tengah dan di hilir ini salah satu daripada penyebab mengapa kemudian banjir yang kemudian menelan korbannya. Pada waktu itu ada 8 korban, 4 tidak diketemukan. Kemudian juga banyak kerugian harta benda, mobil hanyut dan sebagainya. Bahkan underpass kita lihat itu banyak mobil di sana terendam kan begitu. Jadi kami lihat dari hulunya ini, karena kegiatan ruang yang ada di hulu ini banyak terjadi pembalakan, hutan-hutan kan gitu di wilayah hutan. Banyak terjadi juga kegiatan-kegiatan pengembang, kegiatan-kegiatan masyarakat yang memanfaatkan hutan itu, tanpa kemudian ada evaluasi dari dinas terkait kan begitu. Makanya terjadilah ruang itu terjadi pembalakan dan gundul kan. Itu bisa kita bayangkan sebagai salah satu sebab air mengalir cepat sekali dari hulu sampai ke hilir. Di wilayah daerah aliran sungai, yang ada sungai-sungai di Bali ini, Sungai Ayung dan sebagainya itu terjadi penyempitan daripada sungai. Terjadi juga kegiatan yang melanggar sepadan sungai.
yang melanggar sepadan sungai, karena kan aturan kegiatan pembangunan yang ada di sungai itu sesuai dengan undang-undang Kementerian PU itu 3 meter sampai 5 meter kan gitu. Sampai di hilir di sana juga terjadi penutupan wilayah resapan air. Mangrove itu kan salah satu fungsinya adalah di samping juga untuk fungsi oksigen, kan sebagai salah satu fungsi untuk resapan air dan air mengalir sampai ke hilir lebih jauh ke laut kan begitu. Tapi di sana kita evaluasi banyak terjadi kegiatan pembangunan. Kegiatan-kegiatan pembangunan oleh kita sebagai manusia ini tidak menggunakan aturan yang sebagaimana mestinya. Harusnya kan ada evaluasinya, ada aturannya. Bahwa di urusan hutan itu ada juga undang-undang tata ruang mengatur, undang-undang 26 tahun 2007. Jadi mengatur ruang-ruang yang ada ini baik dari hulu sampai ke hilir kan gitu, ada aturannya. Ya. Tidak boleh melakukan kegiatan di tempat-tempat yang dilarang kan gitu. Tempat-tempat yang dilarang itu di mana? Satu di hutan, kan ada undang-undangnya itu. Kedua, wilayah daerah aliran sungai. Juga ada undang-undangnya sampai undang-undang tata ruang, undang-undang PU. Dan kemudian sampai kepada hilirnya, jadi mangrove ini adalah sebagai tempat serap air. Ya, tempat serap air supaya air itu bisa berfungsi sampai ke laut. Terjadi faktanya melanggar banyak sekali Undang-Undang 26 2009 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil. Mangrove itu kan tidak boleh disertifikatkan. Itu dulu fungsinya kan. Ya. Kemudian tidak boleh tebang mangrove. Tidak boleh juga ada pemadatan ruang air di mangrove. Jadi 6 desa di wilayah Denpasar, 5 desa di wilayah Badung yang menjadi green belt. Ya, green belt, ruang terbuka hijau untuk tumbuh mangrove. Ini sudah terjadi kegiatan yang masif. Maka itu dapat disimpulkan penggunaan ruang-ruang yang dari hulu sampai hilir ini banyak yang melanggar. Itu dia. Ya. Nah, sebentar untuk berikutnya Pak, mungkin dasar hukum dari Pansus Terhadap DPRD Bali ini apa Pak? Mungkin untuk melakukan penindakan sampai menyegel itu Pak. Ada dasar hukumnya Pak, aturan? Pasti ada, karena mungkin kita bekerja tanpa dasar hukum. Sebagai penyelenggara pemerintah, eksekutif dan kemudian legislatif, ini namanya sebagai penyelenggara pemerintah Provinsi Bali, begitu juga di kabupaten kota. Dalam perspektif kewenangan pengawasan DPR yang diatur dalam pasal 94 sampai dengan pasal 101 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ya, Undang-Undang 23 2014 itu mengatur itu, dan kemudian di Undang-Undang MD 3 ya pasal kurang lebih pasal 166 167 mengatur juga. Kami dalam perspektif pengawasan ini meminta kepada eksekutif untuk melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi. Setelah kita temui masalahnya di lapangan, terjadi pelanggaran-pelanggaran atas aturan ini, eksekutif yang kemudian melakukan eksekusi. Jadi ini kerjasama. Kita melakukan pengawasan, eksekutif melakukan eksekusi. Dasar-dasar daripada aturan yang mengatur, ada Undang-Undang 23, Undang-Undang 15 2003 ya, tentang Undang-Undang Provinsi Bali. Ada Perda 100 tahun Paluan Hari ke depan, Perda 4 2023. Ada Perda Tata Ruang, Perda 2 2023. Ada kemudian Perda Ketinggian Bangunan, ada Perda Pesisir Pulau-pulau Kecil, ada Perda tidak boleh ahli fungsi lahan. Ya, ada Perda Ketinggian Bangunan, ada juga Perda Pariwisata, ya. Maka itu dasar-dasar hukum ini sebagai pegangan kami melakukan kegiatan. Ya, ini kan harus diamankan. Jadi aturan yang mengatur ini prinsipnya semua kan menjaga daripada tata ruang yang ada di Bali, baik itu desa adatnya, alamnya, budayanya, kemudian lain-lainnya itu semua diatur. Begitu hebatnya pemerintah Provinsi Bali membuat perda-perda dan undang-undang. Sejak pemerintahan Pak Wayan Koster ini beliau sangat sergap sekali, sangat peduli kepada Bali. Itu sebagai dasar kami bekerja. Sederhana aja. Walaupun di sini ada OSS dan sebagainya, itu kan baru awal. Hanya daftar untuk usaha, tapi selebihnya kan mengikat dia pada aturan-aturan yang kita punyai. Maka itu dasar itulah kita pakai melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengevaluasi ruang-ruang yang ada
di pemerintah Provinsi Bali ini. Itu dia. Artinya di lapangan dekat dengan Satpol PP nantinya Pak untuk melakukan penyegelan atau apa? Itu salah satu OPD terkait yang kemudian sebagai petugas penegak perda dan perkada adalah Pol PP Provinsi Bali, Pol PP Kabupaten Kota. Iya. Ini OPD memang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penegakan aturan di samping OPD terkait lainnya. Jadi kita bekerja bareng. Terbukti kan berhasil di mana-mana kita lakukan kegiatan pasti ada evaluasi. Ya, ya. Nah, itu membantah juga barangkali DPRD Pansus ini merepresentasikan alat dari eksekutif nanti ya, bukan So, enggak itu begitu. Ya? Itu karena yang paham sepotong-sepotongnya seperti itu pandangannya. Tapi yang jelas kami sebagai penyelenggara pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota itu sudah ada aturannya. Undang-Undang 15 2023, 2014 itu dia undang-undangnya. Sudah ada. Enggak ada istilah itu kita perpanjang tangan eksekutif, enggak. Kita bekerja sama sebagai penyelenggara pemerintah untuk menegakkan segala bentuk aturan yang ada dan kemudian untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan menjaga alam Bali ini. Ini kerja bareng, kerja besar. Dan seluruh masyarakat saya kira juga punya kewajiban. Sama-sama kita pemerintah dan masyarakat harus kita bekerja sama. Ya, itu. Pak, sejauh ini dari penindakan yang dilakukan bagaimana perkembangannya Pak? Dari beberapa kasus-kasus besar, sebenarnya di kelingking atau yang lainnya? Saya kira jelas hasilnya kan. Setelah kita melakukan evaluasi dan pendalaman, melakukan kegiatan lapangan dalam bentuk sidak-sidak ya, kemudian kita perdalam lalu rapat dengar pendapat dengan pihak terkait, dengan OPD terkait, kan semua kelar dengan baik. Kelingking terselesaikan dengan baik. Ya, ada rekomendasi dari Bapak Gubernur. Selesai ya Pak ya, karena sudah jelas itu tidak boleh ada kegiatan di pinggir jurang Pak ya. Itu melanggar jurang dan melanggar juga pantai. Karena pantai itu kan wilayah daripada masyarakat untuk kepentingan perikanan. Ya. Sementara kita lihat di bawah itu kan pasir dibeton kan tidak boleh. Yang kedua misalnya di sepadan pantai wilayah apa namanya itu ini yang 44 bangunan itu Pantai Bingin. Nah, itu kan selesai dengan baik. Karena itu tidak ada kontribusi kepada pemerintah. Sudah berjalan lama. Tanah negara, nggak ada izin. Tidak nyetor kewajiban kepada pemerintah. Kan sudah selesai dia. Sekarang ditata bagus itu. Nanti saya dengar itu untuk wilayah untuk kebudayaan, untuk Eca di sana. Dan view-nya bagus. Selesai. Kemudian kita lihat di Jatiluwih. Selesai juga. Karena nggak boleh bangun di LSD, Pak. Ada aturannya. Undang-Undang 41 2009, ada PP 1 2011, ada Perpres nomor 59 2009. Sekarang ada juga perda-perda LSD dari Provinsi Bali. Tidak boleh alih fungsi lahan, apalagi di sana ada warisan situs, warisan wilayah apa namanya budaya dunia Pak. Itu tidak boleh diapakan, kan clear. Kita kasih rekomendasi, dia udah clear sekarang kan. Ya begitu juga yang lain-lain saya kira clear semua Pak. Karena maksud kita baik, kita tidak anti daripada investasi, kita senang investasi hadir di Bali untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Bali. Untuk kepentingan PAD Provinsi Bali, tapi tolong jangan melawan hukum. Harus taat asas. Ya, tidak boleh ada aturan yang dilanggarkan itu, Pak. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, apa ada prioritas, Pak, atau memang diduga semacam tebang pilih dalam melakukan penindakan? Oh, kita nggak ada tebang pilih. Setiap ada dumas yang dilaporkan kepada kami, setiap ada yang viral di media sosial, ya kami selesaikan. Kami tugas selesaikan, turun. Pokoknya ada laporan itu dumas kita selesaikan, ada viral di media kita datangi Pak, karena semua minta pansusrat tolong hadir, ya kita hadir Pak, kita nggak ada beban, saya kira clear semua. Mekanismenya seperti apa Pak? Mungkin dari laporan dulu, terus penyelesaiannya seperti apa nantinya? Ya setelah mereka mengadukan pengaduan kepada DPRD Provinsi Bali, Bapak Ketua khususnya tim pansus, ceki tim pansus. Ya kita inventarisasi Pak, daftar aduan itu mana yang lebih dahulu ya kita prioritaskan dia. Banyak sekali aduan. Ada berapa Pak? Kurang lebih terakhir itu yang kita sudah selesaikan banyak, tinggal sisanya 15 aduan. Dari puluhan Pak ya?
dari puluhan aduan. Itu mengindikasikan bahwa memang terjadi banyak pelanggaran tata ruang, izin dan aset di Provinsi Bali, Pak. Itu indikatornya. Yang kedua, viral di mana-mana. Ayo Pansusrap, tolong datangi ini tempatnya ini melanggar ini kan kami datangi, Pak. Iya. Tanpa diminta kami datangi. Dan penyelesaiannya itu lebih banyak ke rekomendasi untuk apa? Untuk rekomendasi mediasi atau penyelesaian kasus hukum, Pak? Kalau rekomendasi itu kita pastikan rekomendasi untuk perbaikan. OPD mana yang punya kewajiban harus jalankan kewajiban secara baik dan benar. Kemudian objek mana yang kita lakukan perlu diselesaikan izin-izinnya, ya kita tolong perbaiki, urus segera izinnya. Yang sudah fatal sekali pelanggarannya, ya kemudian itu yang kita lakukan kegiatan pembongkaran. Sebenarnya dilakukan oleh eksekutif, Pak. Jadi undang-undangnya ini ya Pak ya, di Undang-Undang 26 2009 tentang tata ruang itu sanksi administrasi, Pak ya. Itu sanksi mulai evaluasi izinnya, pencabutan izinnya, pemberhentian kegiatannya, memberikan saran dan pendapat apa terkait objek itu. Kemudian terakhir pembongkaran, Pak. Itu sanksi administrasi. Kalau sanksi pidananya juga ada, Pak. Sanksi pidananya itu aparat penegak hukum. Kita sebatas sanksi administrasi. Kalau sanksi pidananya nanti yang punya kewenangan, yang proporsional itu menangani kan aparat penegak hukum. Itu kita berbagi tugas. Semua kita bergotong royong, Pak, untuk kepentingan menjaga tata ruang yang ada di Provinsi Bali. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, karena penindakan yang dilakukan itu kan dari beberapa tempat seperti lip linking kan sudah bertahun-tahun, atau beberapa tempat seperti di hotel yang sudah beroperasi bertahun-tahun, tapi baru disidak dan dilakukan penyegelan atau penyetopan operasi. Itu pertanyaannya bertahun-tahun ini selama ini bagaimana, Pak? Kok tidak ada pengawasan gitu, Pak? Iya, gini Pak, ada berapa perkara, berapa urusan itu yang memang kami tidak tahu sama sekali. Karena kewenangan itu ada di kabupaten kota. Terkait yang Bapak tanyakan terkait kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Nusa Penida, linking khususnya itu kami kan tidak pernah disampaikan pada waktu kegiatan perizinan oleh pemerintah Kabupaten Kelungkung, tidak disampaikan kepada kami. Jadi izin-izin itu kan dulu izin-izin yang lahir dari kewenangan yang ada di pemerintah Kabupaten Kelungkung karena dikatakan berisiko rendah, Pak. Kalau berisiko rendah memang kewenangan kabupaten. Tapi ternyata bahwa itu berisiko tinggi, ya, dan kedua dia sudah viral. Begitu kita ketahui itu langsung kita lakukan kegiatan, Pak. Langsung sidak ke sana. Memang faktanya terjadi pelanggaran yang cukup signifikan yang berat. Melanggar sepadan jurang, melanggar juga pesisir pantai. Tidak ada rekomendasi dari pemerintah Provinsi Bali, Pak, terkait penggunaan daripada tebing. Terkait penggunaan daripada tanahnya itu hortikultura kan di sana. Kemudian terkait kegiatan yang ada di sepadan pantai. Itu Pak, setelah kita dalami ternyata pelanggarannya cukup berat dan itu ada kewenangan pusat juga, Pak. Tidak cukup untuk kewenangan Kabupaten Kelungkung saja. Pak, terakhir untuk arah ke depan seperti apa, Pak? Mungkin setelah pansus selesai. Iya, kami pikir begini, Pak. Urusan kita menjaga tanah Bali dan ruang yang ada di Provinsi Bali, ruang lautnya, ruang dalam tanahnya juga, itu kan menjadi kewajiban kita semua, Pak. Tidak bisa semua akan diserahkan kepada Pansusrap, Pak. Kalau bisa sama-sama kita punya tanggung jawab, punya kewajiban yang sama, tolong menjaga ruang-ruang yang ada di Provinsi Bali dan kabupaten kota ini, Pak. Karena ruang-ruang ini kan ruangnya memang ada sebegini aja. Ciptaan alam yang segitu luar biasa, hebatnya semesta menciptakan Bali dengan konsep pengaturan dalam segi secara geografis ya Pak ya. Secara geografis itu wilayah selatan ini kan Samudra Hindia, Pak. Jadi sana ciptakanlah tebing-tebing yang tinggi. Ya, diciptakanlah hutan mangrove yang luar biasa. Ya Pak ya, diciptakanlah ada pulau Nusa Penida. Itu semua untuk menjaga ruang Bali yang ada di wilayah hilir, Pak. Supaya kalau ada tsunami besar di Samudra Hindia, kalau terjadi bencana alam, badai dan topan tiba-tiba datang,
Siapa yang bisa melawan? Kan kita manusia nggak bisa, malah kita jadi korban. Ya, Maka itu konsep geografis yang sudah luar biasa ini, Bali yang sakral ini, yang isinya juga unggul katanya itu, ya kita punya kewajiban bersama Pak. Agar kita bisa wariskan ke depan untuk kita punya anak cucu Pak. Kita ini sebagai generasi yang sekarang ini punya kewajiban, punya tanggung jawab adalah menjaga ruangnya. Jangan sampai kita dibilang generasi yang gagal. Maka itu kita berikan kepada anak cucu kita ke depan secara terhormat ruang-ruangnya, biar mereka juga bangga menerima ruang yang masih utuh, masih bagus, original, alam yang indah, budaya yang luar biasa. Kan keren itu Pak. Ya makanya itu kita punya kewajiban bersama saya kira. Bukan pansus terap aja, kewajiban kita bersama. Untuk mari kita menjaga Bali. Sip Bali ini untuk kepentingan masa depan anak cucu kita Pak. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Terima kasih waktunya Bapak Terima kasih Suparto. Bapak. Terima kasih. Demikian diskusi kita, dialog kita dengan Bapak Imade Suparto, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali. Jumpa di lain kesempatan dengan dialog di beritabali.com. Terima kasih. Om Santi. Om Santi. Terima kasih.